Salam sejahtera, apa kabar saudara hari ini? Kiranya saudara dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi waktu untuk kita menikmati hidup hari ini. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup hari ini dengan selalu bersyukur atas kemurahan Tuhan. Saudara, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hidup yang Kau anugerahkan bagi kami hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, bukan saja kami mampu mengerti firman-Mu dengan baik, tetapi kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Saudara, agama apapun di dunia ini, konsepnya adalah selalu tentang hidup di dunia hari ini, sekarang ini, dan tentang hidup yang akan datang, yaitu tentang surga atau neraka. Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 1 berkata, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan." Mereka yang dimaksudkan adalah orang Israel karena mereka berusaha menggapai keselamatan melalui usaha diri sendiri, yaitu dengan perbuatan-perbuatan. Saudara, mengejar keselamatan dengan usaha sendiri dan perbuatan adalah hal yang sia-sia. Sebab manusia tidak akan mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui usahanya. Oleh karena itu Rasul Paulus tegas berkata bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Saudara, sasaran yang hendak mereka capai yaitu surga adalah sesuatu yang mustahil dicapai, terlalu kudus dan mulia untuk manusia yang berdosa sebagai usaha, kerja keras, sampai fanatik mengupayakan diri benar pun tidak akan bisa tercapai. Hanya iman kepada Yesus yang membuat manusia benar di mata Allah. Dalam Roma 9 ayat 33 dijelaskan bahwa mereka tersandung pada batu sandungan. Batu itu mengibaratkan Kristus. Mengapa Injil Kristus dilukiskan sebagai batu sandungan? Sebab salib Yesus menuntut orang meninggalkan keyakinan pada kemampuan untuk benar dan dengan upaya sendiri. Sebaliknya, siapa yang percaya pada Yesus tidak akan dipermalukan, dengan kata lain akan diselamatkan. Saudara, orang Israel berusaha memperoleh pembenaran Allah dengan perbuatan baik dan dengan kesalehan, dan bukan dengan iman. Sulit bagi mereka untuk memahami konsep dibenarkan karena kasih karunia. Mereka begitu bangga akan kesalehan mereka. Sikap demikian sesungguhnya menggantikan Kristus dengan perbuatan baik, dan akibatnya mereka tidak akan memperoleh kasih karunia Allah. Sementara bangsa lain menerima kasih karunia Allah dengan iman dan mereka dibenarkan Allah. Saudara, sampai hari ini pun masih banyak orang yang berusaha hidup saleh secara bersungguh-sungguh dengan harapan akan masuk surga oleh kesalehan mereka, oleh perbuatan mereka, oleh usaha mereka. Namun sayangnya hal itu tidak dapat menyelamatkannya. Mereka tidak akan beroleh perkenanan Allah dan kesudahannya adalah kebinasaan. Itu sebabnya Rasul Paulus merindukan pertobatan mereka dan Rasul Paulus berdoa agar Allah menyelamatkan mereka. Saudara, mari kita peduli dengan keselamatan orang yang belum percaya pada kasih karunia Yesus. Doakan mereka. Dan bagi kita, kesalehan bukanlah untuk mencapai surga, tapi kita harus hidup saleh karena kita sudah diselamatkan. Kita wajib berbuat baik karena kita telah mengalami kebaikan dan kemurahan Allah. Perbuatan baik kita bukan supaya masuk surga, tetapi sebagai wujud syukur kita atas kebaikan, kemurahan yang telah Allah berikan bagi kita. Kita harus bertobat dan berbalik dari perbuatan-perbuatan dosa yang mendukakan Roh Kudus sebagai wujud syukur atas cinta Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Perkataan kita, perbuatan kita sebagai orang Kristen harus kudus karena kita telah dikuduskan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami terus mengingat, mendoakan, bahkan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Pakai kami ya Tuhan, dan Tuhan tolong kami sebagai orang-orang yang telah percaya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mampukan kami hidup kudus, mampukan kami menampilkan perbuatan-perbuatan baik dan benar, bukan supaya kami diselamatkan, tetapi sebagai wujud syukur, wujud terima kasih kami atas kasih kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.